Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahis sa'adati wal khairat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Daramang sadayana Bapak Ibu, alhamdulillah. Sapertos nama masih cenghar, masih awal bulan, tukang ke akhir bulan mah. Ibu-ibu biasa nama. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari sebelumnya saya di WA sama Ustadz Sihab, Ustadz Ahmad Sihab. Ustadz ngisi kuliah Ahad Barokah. Mangga Ustadz insyaallah. Al-Huda teh tos sapertos keluarga. Tos lami nyarengan Bapak Ibu sadayana jamaah Al-Huda alhamdulillah. Mugia ieu sing janten wasilah urang sadayana kempel engke di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kata Nabi min sa'adatil mar'i, yang merupakan bagian dari kebahagiaan seseorang muslim, antakuna khulatuhum solihina. Antakuna khulatuhum solihina. Kebahagiaan seseorang ada banyak. Salah satu ini dirujuk dari kitab Mukhtarul Ahadits. Kata Nabi, antakuna khulatuhum solihina. Banyak orang-orang di sekitarnya, khulatuhum teh orang-orang yang bergaul di dalamnya. Solihina orang-orang soleh. Orang-orang baik. Alhamdulillah. Jadi abdi nalika ku Pak Ustadz Sihab, Ustadz ngisi di Masjid Al-Huda, alhamdulillah. Ku abdi istilah nama disempetkeun waktos sanaos bumi teh aya nama tobih di Banjaran. Tapi da untungna gaduh raka di Mega Brata, di Cibaganti, janten gampil we biasa nginep. Dan alhamdulillah abdi teh di Mega Brata 6 teh. Subuh teh. Sanes di Banjaran, pamit di Banjaran mah jigana moal dugi ka dieu. Da sieun penting keneh. Alhamdulillah mugia ieu sing janten wasilah silaturahmi abdi sareng bapak-bapak sadayana mugia-mugia sing manjang keka uga ditepangkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kalau enggak salah malam Sabtu itu kemenag sidang isbat penentuan awal Dzulhijjah. Betul Bapak ya? Kalau nggak salah nih, saya lihatnya agak telat juga. Itu katanya memutuskan bahwa awal Dzulhijjah itu jatuh pada hari kemarin. Awal Dzulhijjah itu hari Sabtu.
Dan ternyata saya lihat di media sosial juga insya Allah berbarengan. Kalau nggak salah mudah-mudahan betul ya Pak ya. Muhammadiyah juga, ya Muhammadiyah organisasi salah satu organisasi Islam yang terbesar itu menyampaikan tadi malam tadi kalau nggak salah saya cari-cari info. Katanya sama nanti lebarannya di Indonesia, tapi kalau di Arab Saudi saya nggak tahu, belum cari info. Katanya Muhammadiyah pun jatuh pada hari Senin lebarannya. Jadi kita nanti barengan insya Allah Idul Adha-nya pada tanggal berapa Pak? 10 Dzulhijjah atau Masehinya tanggal 17 Juni insya Allah. Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya ceramah di SMK di Antapani. Ini anak-anak zaman sekarang itu kadang lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Islam, bulan Hijriah. Januari, Februari, Maret, dugi ka Desember nah hafal. Tapi nalika dites, ditaros gitu, bulan Islam seueur teu uninga. Seueur banyak yang anak-anak muda sekarang itu banyak yang nggak tahu lengkap. Karena kita mah bapak-bapak, sareng ibu-ibu pasti khotam terus uninga. Muharram, Safar, rasna deui Pak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ras Rajab, Sya'ban. Naon deui? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bapak-bapak mah hafal. Murang kali urang mah teu aya nu dugi ka teu hafal sama sekali aya. Teu wajib sih, tapi maknya wae istilahna meureunnya, maknya wae teu hafal bulan-bulan Islam. Naon margina? Dzulhijjah yang baru jatuh hari pertamanya kemarin itu bulan terakhir di kalender Hijriah. Jadi berarti sekedap deui teh tutup buku bulan tahun 1445 Hijriah tos ngawitan deui nu engal. Tos beres Dzulhijjah teh dikarengse. Tos mayunan deui sasih tahun anu engal. Hadirin rahimakumullah. Dzulhijjah, kenapa dinamakan Dzulhijjah? Dzul itu kalau dalam ilmu sorof, ilmu nahwu, dzu atau zi itu maknanya kepunyaan, zimalin, dzu kuwatin, yang mempunyai, yang dimiliki. Hijjah itu haji. Kenapa dinamakan Dzulhijjah atau Dzulhijjah? Karena ini bulan miliknya orang yang haji. Ya kalau secara bahasanya Dzulhijjah itu miliknya orang-orang yang beribadah haji. Secara bahasanya. Walaupun pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, bulan Dzulhijjah ini bulan yang istimewa ya. Di dalamnya kita dianjurkan melakukan ibadah puasa sunnah, terlebih lagi nanti di tanggal 8 9-nya Yaumul Nahri dan Yaumul Arafah itu dianjurkan melakukan ibadah saum sunnah yang pahalanya 1 tahun diampuni dosanya, 1 tahun diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, Dzulhijjah ini yang tadi disampaikan adalah bulan orang yang berhaji. Tapi sesungguhnya ini adalah bulan di mana ya kalau orang yang berhaji berkesempatan haji ya ibadah haji, tapi kan enggak semuanya orang Islam berangkat haji semuanya. Enggak. Nah, ada yang berhaji, ada juga di bulan haji ini yang menunaikan ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, Pak Ustaz, kumahnya abdi teu acan akekah, sayana akekahan heula tanapi kurban heula. Kurban heula Bapak Ibu. Naon margina? Akekah mah pamimisalkan kan aya sayana mah akekah teh yauma sabihi. Hari ke-7 ketika kelahirannya, sunnahnya. Tapi kalau belum mampu untuk sunnah atau akekah pada hari ke-7-nya, boleh kapan saja menurut fikih. Misalkan Bapak Ibu belum ada yang akikah sekarang, udah sedewasa ini,
belum akikah, pengen akikah sekarang. Nggak usah akikahan dulu. Kalau ada rezeki buat kurban, kurban dulu. Kenapa? Kata Buya Yahya, salah satu referensi ulamanya, kata beliau, karena yang namanya ibadah kurban itu waktunya limited, terbatas. Ibadah kurban hanya boleh di bulan kurban, di bulan Dzulhijjah. Boleh nggak berkurban di bulan yang lain? Nggak bisa. Sama halnya dengan orang yang ibadah haji. Ibadah haji itu limited waktunya. Terbatas waktunya atau ditentukan muayyan waktunya. Beda sama umroh. Kalau umroh bisa kapan saja, tapi kalau haji harus wajibun alias kudu di bulan haji. Makanya disebut Dzulhijjah juga. Nah, makanya kata salah satu referensinya Buya Yahya, lebih bagus kalau ada rezeki kita pengen kurban, mending kurban dulu walaupun kita misalkan belum akikah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita, ini kan bentar lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan mungkin sekitar 1 minggu lagi kita akan bersama-sama merayakan salah satu hari raya kita selain Idul Fitri, itu Idul Adha. Idul Adha itu kalau kita analisa, kita renungkan, itu kebahagiaan bagi fakir miskin, hadirin sekalian. Kenapa? Setelah Idul Adha tanggal 10, yang di sana kita haram untuk berpuasa, nggak boleh, haram. Setelah tanggal 10 itu, 11, 12, 13 sama haram, nggak boleh puasa. Wah, maksakeun dosa. Kenapa? Karena di situ adalah yaumut tasrik, yaumul akli wasyurbi lil muslimin. Saking mulianya ajaran agama, nalika, makanya kan kalau kita Bu ya, sunnahnya kalau hari raya kurban itu sunnahnya itu makan dulu apa? Enggak makan dulu Pak? Enggak makan dulu ya? Makan dulu, suka ketukar nih. Supaya bergegas. Kenapa? Karena pada hari itu, ya kalau apalagi di Al-Huda biasanya suka banyak kalau orang yang menyembelih, ya hewan kurban yang sembelih. Kan itu waktunya cukup panjang. Tapi alhamdulillah kalau di kita di kota, alhamdulillah luar biasanya kalau ada Idul Kurban, ada zakat itu suka dibentuk kepanitiaan. Makanya kalau ada kerjaan mau yang nyisitan, mau menyacah dan sebagainya, ngiloan dan sebagainya sudah teratur, termanage. Itu luar biasanya DKM sekarang. Hadirin sekalian, tapi banyak juga nih misalkan Masjid Istiqlal, itu masjid besar. Itu kadang yang kurban sampai banyak, sampai nggak cukup waktu kalau melaksanakan di hari H-nya, tanggal 10-nya. Maka dibolehkan menyembelih di yaumit tasrik. Di hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan Pak ya, padahal udah Idul Adha udah beres, sholat Id udah beres, masih ada yang jualan-jualan, yang jualan sapi, yang jualan kurban. Kenapa? Karena tanggal 11, 12, 13 masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin sekalian, ya, tadi disampaikan dalam mukadimah. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran misalkan, itu kurban itu diistilahkan dengan an-nahr. Kalau referensinya tadi surat Al-Kautsar, yang surat yang paling singkat, pendek. Ayat yang paling pendek kan dalam Quran surat yang ayatnya 3. Ada nggak yang 2 Pak? Bu? Nggak ada. Surat yang paling pendek yang isinya cuma ada 3 ayat. Yang 2 ayat nggak ada. Yang 1 ayat apalagi nggak ada. Jadi salah satu surat yang pendek Al-Kautsar, Al-Asr, An-Nasr, ujungnya R. Itu pendek-pendek. Makanya anak-anak kita itu hafal, apalagi bapak-bapak. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Pak, kalau kita ini sedikit mengkaji, kenapa Allah menggunakan kalimat Al-Kautsar?
Kenapa? Kausar itu sama dengan kasir. Kasir itu banyak. Tapi kalau bentuknya sudah al-kausar, berarti itu bejibun banyaknya. Banyak banget. Saking banyaknya, gak akan mampu kita menghitung yang namanya rezeki ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-kausar. Saking banyaknya. Ya kadang kita gak sadar saja. Ya namanya juga manusia. Padahal Allah sudah menganugerahkan berbagai kenikmatan, tapi kadang manusia lupa, hilaf, mengeluh, malah membantah dan seterusnya. Tapi kata Allah, inna a'tainakal kausar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Walaupun ada tafsiran yang lain, al-kausar katanya telaga kausar. Tapi yang paling masyhur, al-kausar adalah nikmat yang banyak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, sekiranya engkau ingin menghitung, ngitung-ngitung, tapi rek ranaonan gitu. Ta'uddu ni'matallah, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah, kata Allah. La tuhsuha, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ini seperti bantahan langsung dari Allah. Nanaonan. Allah enggak nyuruh. Allah Bapak Ibu sekalian enggak nyuruh kita, itu mah tantangan saja. Seperti kalimat ini Pak dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Sekali-kali kamu gak akan bisa dan pasti gak akan bisa. Kebetulan ayat itu kaitannya dengan membuat surat semisal Al-Qur'an. Gak akan bisa kata Allah, dijamin moal bisa. Anu bikin ngahajakeun nyoba-nyoba ge malah lieur ayana. Sama seperti ini, seperti nikmat. Kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, moal bisa, gak akan bisa. Allah nggak nyuruh kita, hadirin sekalian, untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Nggak usah, capek dan nggak akan bisa, nggak akan berhasil. Apa yang Allah perintahkan? Wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Simple ayatnya, tapi luar biasa maknanya. Wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku. Adzkurkum, saya pasti ingat sama kamu. Ini kan bahasa bahasa romantis Bapak Ibu sekalian. Kan ada lagunya, ibu-ibu nu apaleun, kita bikin romantis. Allah itu sudah romantis sama kita. Mau nggak dekat? Mau nggak ngingat Allah? Mau nggak berzikir kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, sholat ini bagian daripada ngingat Allah. Kalau kita renungkan, sehari 24 jam, itu kira-kira berapa waktu, berapa menit, berapa jam kita meluangkan waktu untuk mengingat Allah. Rasa-rasanya dikit. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau medianya mengingat Allah dengan medianya sholat saja, sholat misalkan tadi subuh berapa menit sih habiskan waktu? Paling juga 5 menit. Kalau ustadznya imamnya panjang, resepnya panjang-panjang, jika anak hanya 10 menit ada. Jarang sholat sampai 1 jam misalkan. Sholat wajib, kecuali sholat tarawih ada. Itu yang khusus hufad Quran. Bu ya? Wadhkuruni adzkurkum, ingat sama aku. Ini bahasa romantis, Allah adzkurkum, pasti aku akan ingat. Siapa yang mendekatiku dalam keadaan berjalan, kata Allah dalam hadis qudsi, saya akan mendekati dia dalam keadaan berlari. Kan ini bahasa kiasan Pak. Bahasa kiasan maksudnya apa? Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mau mengingat Allah, mau berzikir kepada Allah, itu Allah akan nambahnya lebih-lebih. Kalau diibaratkan gini Pak,
kita ngasih sedekah 1000, dibalasnya sama Allah pahalanya gimana Pak? Kan berlipat. Itu luar biasanya Rahman Rahimnya Allah. Kita ngasih 1000, nanti dibalas pahalanya, walaupun belum tentu dalam wujud fulus lagi, uang lagi, tapi bisa jadi juga. Tapi dibalasnya sama Allah berlipat-lipat. Dalam Al-Quran gimana? Mi'atu di'afin ila sab'i mi'ati di'afin, atau lebih lagi sampai 100 kali lipat balasannya. Lebih dari itu 700 kali lipat sekalinya kita sedekah atau infak. Kan itu luar biasa. Fazkuruni azkurkum, yuk kadieu ingat Allah. Kayak kita Sabtu Jumat kemarin, sholat Jumat. Kan itu teh ngecas. Kita kadang, ya namanya juga hidup Bapak Ibu sekalian. Kadang kita terlena dalam kehidupan ini. Padahal kata Al-Quran, inna hayatad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah perhiasan yang menipu, fata morgana. Kita yang sudah dewasa, anak-anak muda yang sekarang misalkan masih kuat, jangan bangga dulu. Kenapa? Waktu itu berjalan, tahu-tahu 30, tahu-tahu 40, tahu-tahu 50, tahu-tahu 7 dan seterusnya. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun, dan syukurlah kepadaku wala takfurun, jangan kufur. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan kepada kita itu bukan untuk supaya menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu. Syukur aja. Bagaimana cara syukurnya? Bagaimana cara mensyukuri terhadap nikmat Allah itu? Nah, dijelaskan salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salah satu hadirin sekalian, salah satu bentuk syukurnya hamba Allah yang telah Allah anugerahkan berbagai kelimpahan dunianya, rezekinya, nikmatnya. Fasholli li rabbika, tunaikan sholat. Walaupun mufasir fasholli li rabbika banyak yang memaknakan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Tapi makna globalnya sholat. Ada kewajiban yang lain. Kalau sholat Idul Adha hukumnya menurut fikih sunnah muakkadah, tapi fardu. Subuhnya, zuhurnya, asyarnya, maghribnya, isyaknya itu wajib. Fasholli li rabbika, ini salah satu bentuk syukurnya seorang hamba adalah menunaikan ibadah sholat. Satu, wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin sekalian, jadi kata Allah, salah satu bentuk syukurnya seorang hamba ketika Allah melimpahkan, menganugerahkan berbagai macam rezeki, nikmat yang begitu tak terhitung, tak terhingganya. Apa kata Allah? Wanhar, berkurbanlah. Berkurbanlah. Hadirin sekalian, ini luar biasa. Kenapa Allah perintahkan berkurban? Dulu, kronologisnya, latar belakangnya, kan kurban itu asalnya Ismail. Betul nggak Pak? Yang disuruh sembelih itu Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail. Apa jadi yang disembelih Ismail? Enggak kan Pak? Enggak. Diganti ketika matanya ditutup ketika mau menyembelih Ismail. Tahu-tahu bukan Ismail yang disembelih. Jadi sebenarnya maknanya apa? Tidaklah serta-merta Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan untuk sebagai ujian. Dia bisa nggak memilih Tuhannya, perintah Tuhannya daripada kecintaannya kepada makhluknya. Padahal anaknya. Kan ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah itu, yang dilematis itu, yang sampai berhari-hari apa benar, apa enggak, apa iya, apa betul. Itu kan sampai bergolak dilematisnya Nabi Ibrahim. Benar nggak ini mimpi dari Allah atau jangan-jangan dari setan? Kan makanya disebut Yaumun Nahri. Hari keraguan.
Pada tanggal 8 Zulhijjahnya Nabi Ibrahim ragu, apa benar? Tapi Yaumul Arafah itu memastikan, barulah eksekusi tanggal 10-nya. Hadirin sekalian, digoda Nabi Ibrahim, digoda istrinya, digoda anaknya, tetap kuat imannya. Jadi apa maksudnya? Hadirin sekalian, jadi sebenarnya Allah menguji orang-orang yang beriman kita. Kalau dulu asal muasalnya dari Ibrahim alaihissalam. Ini yang sekarang diuji adalah kita orang yang beriman, yang oleh Allah dianugerahkan limpahan rezeki. Kira-kira mau taat nggak? Mau berkurban nggak? Kan berkurban itu berkorban. Kalau makna kurban dalam bahasa Arab mendekatkan diri. Mau nggak mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada ilahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan pengorbanan, mengorbankan hartanya. Bapak Ibu, kan ibadah itu pengorbanan. Ibadah haji pengorbanan. Itu apalagi ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang komplit. Ibadah hati, ibadah perkataan. Gak boleh kita berkata sembarangan. La yabkhas wala yarfas. Ibadah fi'liyah atau jasadiyah. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Juga ibadah haji itu termasuk di dalamnya adalah kurban. Itu adalah ibadatul maliyah. Ibadah dengan cara mengorbankan harta. Ismail yang kemudian ketika mau disembelih lalu kemudian diganti, itu kan analogi bahwa siapapun atas dasar ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan hartanya, menyisihkan hartanya untuk berkurban, apa Allah nggak akan ganti? Analoginya Nabi Ismail diganti dengan kibas. Hadirin sekalian, insya Allah harta yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Itu luar biasanya. Bahkan tadi saya di jalan Jalan Margahayu, melihat ada pelang. Setiap bulu sehelai bulu daripada domba kurban, unta atau sapi kurban yang dikurbankan, itu adalah setiap helainya adalah pahala. Betapa luar biasanya orang yang berkurban. Hadirin sekalian, bisi terlalu panjang. Terakhir, baginda Nabi menyampaikan salah satu riwayat yang sahih. Man lahu sa'atan, siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, falam yudhi, tapi dia enggak mau menunaikan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musola kami, tempat sholat kami. Ini semacam ultimatum bahwa kurban itu sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, atau mungkin bisa mendekati hukumnya wajib kepada mereka yang Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkelebihan. Hadirin sekalian, barangkali ini saja, mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja, khususnya bagi diri sendiri, juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang berkurbannya nanti di Masjid Al-Huda ini, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengorbankan tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya, sama, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.